Saya digebukin abis-abisan dan saya terakhir dengar Pak Fran bilang, tolong ambil belati, saya mau black mukanya. Gubernur Jawa Barat menyiapkan 300 juta buat ibu dan teman-teman. Nanti saya akan undang secara pribadi Bapak dan Ibu untuk bertemu di rumah dinas saya di Gedung Pakuan untuk ngomong pribadi. Saya biasanya. Oke Baju, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Auto di Mipmap Channel. Di video kesempatan kali ini seperti biasa kita bikin video reaction lagi, yang mana video reaction ini itu tentang KDM Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing ataupun Gubernur Jawa Barat, yang dimana ini langsung menanggapi atas apa itu namanya korban-korban dari sirkuit Oji itu. Langsung aja ke videonya ya Baju ya, karena ini Kang Deddy atau Gubernur Jawa Barat mengundang dua pihak, dari pihak Ojinya sendiri sama korban-korbannya juga, dan Kang Deddy juga menyiapkan untuk bantuan kepada mereka juga. Langsung aja ke videonya, ini dia. Hari ini kita bukan untuk dengerin lagi paparan cerita, karena saya sudah dapat dan Ibu tidak usah terus-terusan mengeksploitasi ini. Kita hanya ingin mendapat penjelasan kemudian apa sih arah yang akan diambil oleh Taman Safari terhadap peristiwa ini, dan apa tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Taman Safari. Saya baru tahu bahwa pemain sirkus itu diambil sejak bayi, dididik dari tempat lain, dibawa terpisah dengan orang tuanya. Saya pikir rekrutmen pegawai, mengalami pelatihan, mengikuti undang-undang ketenagakerjaan seperti itu kan, kemudian berproses sebagaimana orang bekerja. Silakan dari manajemen Taman Safari untuk memberikan penjelasan. Dari awal kasus ini dimulai, dari mulai somasi di akhir tahun lalu, kami tidak menemukan nama-nama yang ada di depan saya ini di kekaryawanan Taman Safari. Tidak pernah Pak, dari tahun 81 sampai sekarang. Oleh karena itu legal kami tidak bisa berproses Pak. Nah, kami serahkan karena ini sebenarnya case kepada Oci Pak. Mungkin itu saja Pak. Jadi tidak pernah kakak-kakak yang ada di sini, CVV dan sebagainya yang saya kenal di depan saya ini sebagai karyawan Taman Safari, itu tidak pernah. Oleh karena itu kami tidak bisa memproses ini lebih lanjut Pak. Saya yakin kalau hari ini ditanyakan langsung Bang, pernah nggak menjadi karyawan Taman Safari? Mungkin hanya satu ya, CVV yang pernah waktu itu selama 2 tahun diperbantukan. Ibu foto-fotonya ada? Saya ada pakai seragam Taman Safari. Nah ini juga, Saya kenal karyawan-karyawan yang lama di sana, kayak Ropei, Pak Murni, kayak yang Mas Heru, itu saya semua kenal. Saya tahu tempat-tempatnya yang di rumahnya bos, yang di Gunung 1, Gunung 2, Gunung 3, tempat akrobat, saya tahu semua. Karena saya pernah tinggal di sana. Dari tahun sampai tahun 96 saya terakhir saya kabur melarikan diri. Jadi intinya adalah Ibu bekerja di situ, Iya. walaupun tidak mendapat hak sebagai pegawai. Iya, kita Tidak ada BPJS-nya, tidak ada gaji bulanan, tidak ada. tapi bekerja. Iya, setiap hari kita main latihan dari pagi bangun latihan ya jam 6 sampai jam 9 sarapan. Setelah itu kita latihan lagi sampai jam 12. Terus kita belajar calistung ya, tidak ada ijazah, tidak ada apa-apa, ya belajar calistung aja. Jadi bisa dikatakan eksploitasi anak pada waktu itu. Ya, itu seperti itu. Mempekerjakan anak Ya, tanpa perlindungan. setelah adanya internet ini 2020, saya baru memahami bahwa kita selama ini dieksploitasi. Oke, ya. Baik, silakan kuasa hukumnya. Itu memang ada laporan ke Komnas HAM terkait dengan tuduhan adanya penyiksaan, penganiayaan, dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, Komnas HAM melakukan investigasi dan membentuk tim dan kemudian mengeluarkan rekomendasi. Salah satu rekomendasi yaitu masalah dugaan penghilangan asal-usul. Pada saat itu juga pihak Komnas HAM yang pada saat itu menurunkan Pak Mulyadi itu bersama dengan Oci mencari keluarga daripada anak-anak ini, dan hasilnya ada. Hingga berakhirnya Oci, Oriental Circus Indonesia ini, itu di tahun 2009-2010 itu sudah bubar Oci. Ini menurut saya para korban yang selalu sakit hati, karena selalu antara Taman Safari dengan Oji itu selalu dipisahkan. Padahal menurut para korban sebelum ada Taman Safari ya Oji.
sehingga sukses, menjadi kaya, bikin Taman Safari 1, bikin 2 Prigen, bikin di Bali, itu ya berkat Oci. Yang kedua, Oci bubar 2019 dan semua aset-asetnya itu dimuseumkan di Taman Safari Prigen. Jadi kalau ini terus, maka nggak akan pernah ada solusi karena tidak pernah mengakui. Tetapi begini, melihat masalah ini sebenarnya mudahnya adalah dilihat dari mengambil 60 bayi untuk dididik menjadi pemain sirkus. Kami atas nama PT Safari, Taman Safari, kita clear terlebih dahulu bahwa salah dan benar itu penting. Jangan sampai kemudian pertanggungjawaban itu diletakkan kepada yang bukan melakukannya. Kalau memang yang melakukan Oci misalnya, ya itu tanggung jawabnya Oci. Kalau memang yang melakukan adalah Taman Safari, ya berarti Taman Safari yang tanggung jawab. Mari kita dudukan dulu tentang siapa yang melakukan, siapa yang harus bertanggung jawab. Karena hukum di atas kemanusiaan dan kemanusiaan juga harus di atas hukum. Jadi bagi saya, ini kan kalau kita ini terus-terusan tidak akan pernah berakhir. Kedua-duanya meninggalkan luka. Yang satu merasa benar secara normatif, yang satu merasa benar secara psikis dan secara emosi. Ada hal yang dalam hidup kita harus disadari, adalah kita bisa menang di peradilan, kita bisa menang di atas kertas, kita bisa menang di atas akta, tapi kita tidak akan bisa menang melawan jerit manusia yang ketemu sekarang. Kemudian sudahlah, apa yang bisa mesti kami lakukan, apa yang bisa kami berikan untuk memperbaiki luka yang dilakukan oleh orang lain. Karena apa? Karena kalau kita memberi karena kesalahan kita itu biasa. Tapi kalau kita membantu karena kesalahan orang lain itu namanya derma. Dan beberapa hal yang disebutkan oleh GVV maupun Cilisa ini bersifat sangat-sangat personal terhadap nama-nama tertentu juga ya. Jadi bukan terhadap PT-nya sebenarnya gitu loh. Jadi oleh karena itu saya sangat-sangat terbatas gerak saya sebagai direktur PT. Tapi sebagai pribadi, sebagai keluarga, saya sudah mencoba menghubungi ya. Saya sudah salamin. Terus terang sebagai keluarga, anak-anak yang diambil itu dulu diambil oleh kakek saya Pak. Dan kakek saya sudah almarhum di tahun 2003. Dan tidak pernah lagi ada anak-anak di Taman Safari yang diambil olehnya. Itu. Pertanyaan saya adalah apakah berkembangnya Taman Safari sekarang karena jasa kakeknya? Ya pasti ada lah. Pasti ada. Kalau Itu. berkaitan dengan jasa kakeknya berarti ada keberkaitan dengan jasa mereka. Iya Kang. Makanya oleh karena itu saya terus mencoba menghubungi ya. Sepertinya udah 2 kali saya WA Cak Soleh ya. Kalau dari kami dari saya pribadi niat baik itu sudah ada. Makasih. Baik ya, udah nanti kita ngobrol saja, nggak usah di forum lagi, karena ini nggak akan selesai kalau di forum. Ngobrol aja antara mereka, kalau pakai pengacara, dua-duanya nanti argumentasinya hukum, ya. Pakai hati aja deh, ya. Dan saya, Gubernur Jawa Barat, menyiapkan 300 juta buat ibu dan teman-teman. Nanti saya akan undang secara pribadi Bapak dan Ibu untuk bertemu di rumah dinas saya di Gedung Pakuan untuk ngomong pribadi. Saya biasa nyelesain yang begitu, ya. Kalau saya pengen masuk identitas saya, sampai sekarang belum ketemu identitas. belum punya ketemu, nggak tahu saya orang tua saya itu siapa. Ya kita nanti cari, insya Allah saya bantu, ya. Sehat ini. Tapi saya cuma pesan ke saudara saya, kalau saya tidak balik, arti kata saya mati di sana. Karena saya tahu saya akan mengalami penyiksaan. Saya hadapin mereka. Dan benar apa yang saya feeling ternyata benar. Saya di situ dihantam abis-abisan dengan 3 bersaudara mereka. Iya kan ya? Dihantam abis-abisan, terutama Pak Fran, dia lebih sakit hati ke saya. Karena saat itu, beruang yang saya main, ya,
dia coba main. Padahal saya sudah bilangkan ke istrinya. Saya bilang, jangan coba-coba main beruang. Karena bahaya. Karena saya tahu, sifat Pak Fran itu orangnya gengsi dan tensinya tinggi. Nggak beda jauh dengan saya, kalau dalam keadaan sekarang ya. Lalu dia coba main beruang, apesnya dia kena cakar mukanya. Yang saya dengar itu sampai 40 apa sekian jahitan. Dan mereka terus lari masih ke Jepang, bisa operasi. Dan saat itu saya digebukin abis-abisan dan saya terakhir dengar Pak Fran bilang, tolong ambil belati, saya mau belek mukanya. Saat itu saya udah mulai berpikir, kalau memang benar-benar sampai itu terjadi, saya akan loncat dari Pondok Indah. Tapi itu tidak terjadi. Tapi akhirnya setelah babak belur abis-abisan, saya dibikinin satu surat pernyataan bahwa orang yang namanya ini sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan Pondok Indah, dengan Oke Bojo, itu tadi video reaction di malam hari ini buat kalian semuanya dari aku. Dan itu tadi Kang Deddy menyiapkan 300 juta untuk korban dan teman-temannya yang menjadi korban gitulah. Menurut aku sih Kang Deddy ini bijak banget dan gimana ya, orangnya selalu pakai hati gitu loh. Dalam setiap masalah yang ada di Jawa Barat itu mau menyelesaikan gitu loh. Kang Deddy itu langsung turun langsung gitu loh. Baru kali ini saya menjumpai gubernur yang ada di Indonesia seperti Kang Deddy. Oke, gitu aja untuk video di malam hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena dengan like, comment, subscribe kalian aku terus bisa membuat video kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.